sempat ada rudal nyasar kan, terus ada rapat dadakan. And then Xi Jinping. Kalau dengar-dengar kemarin itu sehabis itu kan diputuskan Indonesia dapat pendanaan kayak 300 triliun buat Assalamualaikum. Halo Sadayana, Sampurasun Teteh, Aa, Mamang, Cece, Nyai, Aki, kumaha damang? Putaran kedua nuju di Bandung ya. Meni gelis-gelis pisannya kota Bandung teh. Teteh na gelis, Akang na kasep, Bumina asrinan adem. Bahasa Sunda aku udah bagus belum? Cocok belum sih jadi warga Bandung? Oh iya guys, karena lagi di Bandung, putaran kedua Ghost to Campus kali ini berkunjung ke ITB. Bulan ini dengan bangga Indonesia jadi tuan rumah kegiatan KTT G20. Kira-kira teteh-teteh dan AAA di sana pada tahu nggak ya tentang G20 dan gimana sih pendapat mereka? Check this out. Aku sendiri belum terlalu tahu sih, kamu gimana? Kalau aku jujur juga belum tahu. Yang aku lihat tuh kayak mungkin konferensi antara perwakilan-perwakilan dari belahan dunia gitu. Iya, setahu aku juga kayak ada konferensi itu kayak rapat besar gitu. Aku pernah lihat kayak foto-fotonya gitu, misalnya kayak Presiden Jokowi kalau nggak salah ada. Aku pernah lihat foto-fotonya juga, kalau nggak salah kayak ada Presiden Jokowi bersama beberapa perwakilan dari negara Indonesia. Nah itu aku cuman baru melihat informasi sedikit tentang G20. kemarin baca sih cuman agak lupa kayak perkumpulan dari 20 negara, salah satunya dari Uni Eropa satunya. Nah, itu ada yang diundang di situ ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya apa ya, kayak di ekonomi gitu. Kalau setahuku sih G20 itu kayak sebuah komunitas dari beberapa negara di dunia yang ngadain suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Yang tahun ini sedang ngadain konferensinya di Indonesia. Kalau setahu saya juga, kalau G20 itu sama satu perkumpulan gitu yang terdiri atas beberapa negara, spesifiknya itu 19 negara ditambah satu negara Uni Eropa kalau nggak salah, dan negara-negara itu memiliki kontribusi yang lumayan untuk ekonomi dunia. Tindak lanjut dari G8 di tahun 1999 yang atas dasar ketidakpuasan negara-negara karena membahas tentang perekonomian. Nah, di G20 ini negara-negara berkumpul kembali untuk membahas tentang perekonomian di tengah pandemi dan krisis perang. Pertemuan antar negara-negara yang membahas situasi-situasi saat ini seperti sedang terjadinya perang mungkin yang dilakukan oleh Rusia gitu, mungkin didiskusikan. Lalu juga ada terkait pemulihan ekonomi mungkin dari setelah pandemi ini dari berbagai negara. G20 itu konferensi para pemimpin-pemimpin dunia ya untuk membahas misalnya masalah perekonomian tergantung dari agendanya yang mereka miliki saat ini. Nah, kalau yang sekarang sih sedang membahas untuk recover dari situasi pandemi sebelumnya gitu sih. Di Bali. Di Bali. Nggak di Bali, setahu aku. Di Bali. Di Bali. Amerika. Nggak tahu. Lo aja Kim aja. Amerika, Korea mungkin, Indonesia. Kan ada 20 kan. Prancis, Macron, Iya. Macron. Korea, Terus Korea juga ada. Rusia, terus apa lagi? Rusia, Jepang, katanya Rusia. Britania juga ada kan. Dari si Sunak. Kalau yang aku tahu Amerika, Indonesia tentunya, pasti. terus
Rusia kayak. Rusia ya. Sama sih. India, Amerika, China, terus jadi terus ada Uni Eropa, habis itu udah berapa ya tadi ya? 4. Satu lagi, bentar. Tapi kalau yang Rusia perwakilannya ya Rusia, tapi ya termasuk deh. Xi Jinping dari China sama Joe Biden Presiden Amerika, Jokowi. Iya Joe Biden doang, Joe Biden Jokowi. Soalnya kan kemarin sempat ada udah nyasar kan, terus ada rapat dadakan gitu, ya itu. Gak hafal namanya nih. Joe Biden, and then Xi Jinping, and then what else ya? Joko Widodo yang pasti sih. India itu siapa? Narendra Modi. Iya. Kalau Indonesia Jokowi, Amerika Joe Biden. Presiden Indonesia aja kali ya. Pak Jokowi. Presiden apa? Kalau Amerika Serikat, Xi Jinping. kalau Amerika Serikat berarti Joe Biden. Mungkin lebih ke hubungan internasional ya. Kemudian juga memperbaiki relasi-relasi dengan negara-negara luar juga. Ya, selain memperbaiki relasi juga mungkin sebagai media komunikasi kalau misalnya ada masalah antar negara di dalam G20-nya sih setahu aku. Kalau dengar-dengar kemarin itu sehabis itu kan diputuskan Indonesia dapat pendanaan kayak 300 triliun buat energi buat kebersihan energi terbarukan gitu. Dampaknya memperkuat hubungan bilateral dan internasional tentunya, khususnya dengan negara-negara yang ikut di G20 ini. Indonesia berupaya juga meningkatkan ekonominya jadi semakin terbantu gitu dengan adanya pertemuan G20 ini. Indonesia jadi lebih dikenal lagi, terutama di kancah internasional. Bisa juga dari segi wisata juga semakin dikenal dari mancanegara. Dampaknya. Apa dulu? Menurut aku sih dampaknya karena ini diadain di Indonesia, aku rasa masyarakat global lebih mengenal Indonesia tentunya, dan juga kan di Bali ya tempat pariwisata. Terus aku sempat baca berita karena ada beberapa pemimpin negara yang katanya Bali itu indah gitu, jadi kayak abis rapat mampir dulu di tempat wisata. Kayaknya itu bakal mengenalkan gitu kayak di dunia bahwa Bali ini bagus loh gitu, kayak pariwisatanya sih. Emang karena dampaknya Indonesia ini termasuk dalam G20, jadi bisa menambah keterkenalan gitu ibaratnya Indonesia terhadap dunia internasional, dan juga bisa menambah pariwisata. Yang pasti ya kalau saya lihat kan itu diadakannya di Bali nih. Bali kan salah satu tempat wisata turis yang paling populer lah ya di dunia. Pastinya itu juga akan menarik nih turis-turis nanti yang buat datang buat ke Indonesia, terutama ke Bali, dan tentunya mengangkat ekonomi Bali yang sebelumnya sedang terpuruk nih karena pandemi. Itu pasti bakal naik lagi gara-gara G20 nih. Orang-orang semakin tahu ada Bali di Indonesia gitu. AAA dan teteh-tetehnya pinter-pinter ya guys. Iya benar, G20 dilaksanakan di Bali dan dihadiri oleh 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Nextnya kita ke kampus mana lagi ya? Tulis nama kampus kamu yang mau kita kunjungi di kolom komentar. See you!